Wow, kabar mengejutkan. Bung Towel marah-marah ngajak Shin Tae-yong duel dan beri komentar tentang Shin Tae-yong yang rekrut pelatih khusus striker baru asal Korea Selatan Yeom Ki-hun untuk persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi kabar beritanya Akmal Marhali puji keputusan Shin Tae-yong rekrut pelatih penyerang baru. Bung Towel langsung protes dan gak terima. Begini ocehan dari Bung Towel. Simak sampai habis beritanya. Bikin bangga Indonesia. Striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen langsung terbang dan bermain untuk Manchester United di Liga Inggris musim depan. Auto gacor langsung duet bersama Anthony Santos. Itu yang saya harapkan sekarang. Tetapi kabarnya memang tinggalkan FC Groningen. Ragnar Oratmangoen gabung klub Belgia milik pengusaha Indonesia. Kira-kira bagaimana nasib striker kesayangan Shin Tae-yong ini di Liga Belgia? Dan akan gabung ke klub mana ya? Pastikan kalian simak beritanya sampai habis ya. Gila, guncangkan Asia. Ada pemain titipan FIFA yang akan dimasukkan ke timnas Indonesia U17 berasal dari Eropa. Nova Arianto tetap tegas dan tolak tawaran sebesar apapun. Harus ikuti seleksi yang ada dan hanya pemain terbaik yang bisa masuk skuad, tidak ada pemain titipan. Ujar Nova Arianto. Kira-kira siapa ya pemain titipan tersebut? Dan bagaimana respon FIFA terhadap Nova Arianto? Begini penjelasan lebih lanjutnya. Berkelas, langsung dilirik sama klub-klub grade A kelas dunia. Oleh Romani striker dambaan timnas Indonesia cetak gol di Liga Belanda dan langsung banyak klub Liga Eropa yang tertarik merekrutnya. Ada klub juara Piala Eropa kemarin yaitu Real Madrid. Langsung duet striker dengan Mbappe. Erick Thohir langsung percepat proses naturalisasi oleh Romani untuk bermain di timnas Indonesia ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu jadi harapan saya saat ini. Bagaimana berita kelanjutannya? Ikuti terus sampai habis ya. Gebrakan dari Shin Tae-yong. 3 pemain asing grade A kelas Eropa Persib Bandung yang bersinar di Liga 1 bisa langsung dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Erick Thohir langsung setuju untuk menambah amunisi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September nanti. Kira-kira siapa ya 3 pemain bintang grade A kelas Eropa ini? Begini penjelasan lebih lanjutnya. Gacor. Asisten pelatih baru khusus striker yang dibawa oleh Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan langsung pantau striker-striker di Liga 1 Indonesia. Stefano Lillipali striker grade A Brazil menjadi kandidat yang menarik bagi Yeom Ki-hun selaku asisten pelatih striker baru. Buat timnas Indonesia saya selalu siap untuk dipanggil membela, ujar Stefano Lillipali. Begini tanggapan Shin Tae-yong dan Yeom Ki-hun. Kabar baik, 2 pemain Persija yang mempunyai skill kelas Eropa, Aliansyah dan Vigo Denis yang bawa timnas Indonesia U19 juara di Piala AFF U19 2024 kemarin. Langsung terbang dan dipinjamkan ke klub Eropa dan bermain di Divisi 2 Liga Eropa. Indra Syafri langsung bangga mendengarnya. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi memang beritanya PSIM pinjam 2 pemain Persija yang bawa timnas Indonesia U19 juara di Piala AFF U19 2024. Begini penjelasan lanjutnya. Mantap!
Shin Tae-yong langsung coret dan gantikan penyerang timnas Indonesia yang mandul di Liga 1 2024 sampai 2025 dengan pemain striker kelas Eropa Grade A didikan Shin Tae-yong. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi beritanya memang Shin Tae-yong geram penyerang timnas Indonesia mandul di pekan perdana Liga 1 2024 sampai 2025. Kira-kira siapa pemain striker yang dimaksud Shin Tae-yong? Ikuti terus penjelasan beritanya dan pastikan kalian simak sampai habis. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Timnas Indonesia rekrut pelatih penyerang baru, Akmal Marhali puji keputusan Shin Tae-yong. Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali memuji keputusan pelatih tim nasional timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan PSSI yang mendatangkan striker baru, yakni Yeong Ki-hun. Menurut pengamat sepak bola tersebut, kehadiran pelatih striker asal Korea Selatan itu bisa memoles lini depan Garuda yang masih kurang tajam. Yeong Ki-hun memang menjadi amunisi baru untuk timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih itu akan memoles lini depan skuad Garuda julukan timnas Indonesia agar dapat lebih produktif dari sebelumnya. Akmal Marhali mengatakan pelatih penyerang memang menjadi kebutuhan yang mendesak untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun menyadari hal itu dan langsung bergerak cepat mengatasi kelemahan tim dengan mendatangkan Yeong Ki-hun. Masuknya pelatih penyerang adalah kebutuhan saat ini, kata Akmal Marhali. Memang di posisi depan masih sangat lemah. Ini menjadi salah satu problem di timnas saat ini, tambahnya. Semoga dengan hadirnya pelatih penyerang bisa membenahi sektor depan kita yang masih tumpul, ucapnya. Rumor transfer pemain timnas Indonesia di Eropa, tinggalkan FC Groningen, Ragnar Oratmangoen gabung klub Belgia milik pengusaha Indonesia. Masa depan Ragnar Oratmangoen mulai menemui kejelasan. Winger timnas Indonesia itu bakal meninggalkan FC Groningen. Kemana tujuannya? Tidak jauh-jauh. Ragnar hanya menyeberang ke Belgia. FC Groningen memang telah memastikan tidak butuh lagi tenaga Ragnar Oratmangoen pada musim ini. Pemain berusia 26 tahun itu dipersilakan untuk mencari klub baru. Padahal Ragnar baru pulang ke FC Groningen dari masa peminjaman di Fortuna Sittard pada musim lalu. Namun, penampilannya memang kurang mengesankan. Ragnar Oratmangoen cuma bisa mendulang 1 assist dan nihil gol dari 31 pertandingannya bersama Fortuna Sittard dalam 1134 menit berada di atas lapangan. FC Groningen yang baru kembali ke Eredivisie lewat jalur promosi dikabarkan bakal melepas Ragnar Oratmangoen ke klub kasta teratas Liga Belgia FC Vedender. Media Belanda Transfer Watch melaporkan pemilik 3 caps dan 1 gol dengan timnas Indonesia ini akan bertolak ke Belgia pada Selasa dalam kurung 13 Agustus 2024. Ragnar bakal menjalani tes medis lebih dulu sebelum diperkenalkan sebagai pemain baru oleh FC Vedender. Dia telah mencapai kesepakatan dengan klub Belgia itu, tulis Transfer Watch. FC Vedender dimiliki oleh pengusaha Indonesia Sihar Sitorus. Pria berdarah Batak itu juga sempat masuk ke kepengurusan PSSI era Johar Arifin pada 2011 hingga 2015. Nova Arianto tidak peduli dengan nama besar untuk timnas Indonesia U17, hanya pemain terbaik yang bisa masuk skuad. Nova Arianto memastikan hanya pemain terbaik yang bisa masuk skuad asuhannya.
Karena itu dia tidak peduli dengan nama besar yang melatar belakangi pemainnya untuk Timnas Indonesia U17. Melalui kanal YouTube Timnas Indonesia, Nova sebelumnya berbicara soal opini pemain titipan dalam skuad Timnas Indonesia U17. Mengingat juru taktik berusia 44 tahun itu sempat melakukan seleksi pemain untuk menambah kekuatan skuad Garuda Asia. Nova pun menepis opini soal pemain titipan tersebut. Asisten Shin Tae-yong ini dengan tegas menyampaikan bahwa tidak akan ada pemain titipan dalam skuad Timnas Indonesia U17. Saya tidak peduli masalah itu ya, nama besar di belakang pemain, terang Nova. Karena selagi saya yang memilih, hanya para pemain terbaiklah yang bisa masuk dalam skuad saya. Saya tidak peduli itu mau anak siapa atau siapapun, saya tidak ada masalah, jelasnya. Seperti diketahui, Nova Arianto sempat melakukan seleksi pemain di Jakarta untuk nantinya menjalani pemusatan latihan TC lanjutan di Bali. Dalam proses seleksi itu, Nova benar-benar jeli memastikan pemain yang layak untuk dibawanya. Kelas striker dambaan Timnas Indonesia Ole Roemeny cetak gol dan jadi pahlawan kemenangan FC Utrecht di Eredivisie. Ole Roemeny menunjukkan kelasnya. Striker dambaan Timnas Indonesia itu mencetak gol sekaligus menjadi pahlawan FC Utrecht di Eredivisie 2024/2025. Ole Roemeny membawa FC Utrecht menang 1-0 atas PEC Zwolle pada pekan pertama Eredivisie di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Senin (12 Agustus 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang berusia 24 tahun itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-16 setelah menerima umpan dari Jens Toornstra. Berawal dari kesalahan lini belakang PEC Zwolle yang melakukan back pass, Jens Toornstra berhasil merebut bola untuk dikirimkan ke Ole Roemeny yang mencari ruang kosong di kotak penalti lawan. Pemain berdarah Medan, Sumatera Utara, itu dimainkan sebagai starter oleh pelatih FC Utrecht, Ron Jans. Namun, dia ditarik keluar pada menit ke-67 untuk digantikan oleh Taylor Booth. Setelah beberapa kali dihujam cedera termasuk permasalahan pada jari kaki pada musim lalu, Ole Roemeny menandai musim baru Eredivisie dengan kesan impresif. Ole Roemeny adalah striker yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia. Pada Maret 2024, Ole Roemeny bercerita sudah berkomunikasi lewat FaceTime dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, mengenai kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia lewat jalur perpindahan kewarganegaraan. Saya tidak bisa bicara mengenai Ole Roemeny tanpa ada hitam di atas putih yang sudah saya terima, ujar Erick Thohir pada akhir Juni 2024. Soal kabar Ole Roemeny. Ole Roemeny bergabung dengan FC Utrecht dari sesama klub Belanda lainnya, FC Element, pada Juli 2023. Dari 19 penampilan, pesepak bola berpostur 185 cm ini baru mengukir 2 gol. Tiga pemain asing Persib Bandung bisa dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sudah 5 tahun di Indonesia. Apakah tiga pemain asing Persib Bandung ini yakni Ciro Alves, David Da Silva dan Nick Kuipers bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Menurut peraturan pasal 9 UU Kewarganegaraan, seseorang bisa diajukan menjadi WNI jika memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat diantaranya telah berusia 18 tahun, sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jika dihitung-hitung, David Da Silva, Ciro Alves, dan Nick Kuipers sudah tinggal di Indonesia sejak 2019, yang itu berarti mereka menetap di tanah air selama 5 tahun.
Namun, jika mengacu kepada regulasi yang ada, ketiganya belum bisa dinaturalisasi menjadi WNI. Penyebabnya karena dalam 5 tahun ini, mereka masih bepergian ke luar negeri alias pulang ke kampung halamannya di masa libur kompetisi. Karena itu, jika ingin memenuhi syarat, mereka harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun lagi sehingga meraih persyaratan 10 tahun tidak berturut-turut. Balik ke Ciro Alves, David da Silva, dan Nick Kuipers. Jikapun mereka memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi saat ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin takkan mau memproses mereka. Kata Stefano Lillipali usai aksi gacornya ditonton asisten Sintayong saat bantai semen Padang, buat timnas Indonesia saya selalu siap. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali bereaksi soal aksi gacornya yang ditonton langsung asisten Sintayong saat bantai semen Padang di pekan pertama Liga 1 2024 hingga 2025. Lillipali langsung menegaskan bahwa dirinya selalu siap jika mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Ya, sejumlah asisten Sintayong dalam melatih timnas Indonesia menyaksikan langsung laga semen Padang versus Borneo FC. Laga itu dimainkan di Stadion PT IKA Jakarta pada Senin 12 Agustus 2024. Dalam laga itu, Lillipali sukses tampil gacor. Dia bisa mencetak 1 gol saat laga baru berjalan 4 menit. Bukan hanya mencetak gol, Lillipali juga mencatatkan 1 umpan dalam laga itu. Berkat kontribusinya, Borneo FC pun berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas semen Padang. Mendapati aksinya turut disaksikan 4 asisten Sintayong di timnas Indonesia, yakni Yeom Ki-hun, Choi In-cheol, Jo Byung-gu, dan Shin Sang-gyu. Stefano Lillipali mengaku malah tidak mengetahui hal tersebut, sebab dia hanya fokus membela Borneo FC dalam laga itu. Tetapi Lillipali memastikan jika akhirnya mendapatkan panggilan untuk kembali membela timnas Indonesia, dirinya akan siap. Pasalnya, membela negara menjadi kebanggaan pemain sepak bola. PSIM pinjam 2 pemain Persija yang bawa timnas Indonesia U19 kampiun Piala AFF U19 2024. PSIM Yogyakarta resmi meminjam 2 pemain dari klub BRI Liga 1 2024/2025 Persija Jakarta. Kedua pemain itu adalah Arliansyah Abdul Manan dan Vigo Denis. Kedatangan 2 pemain tersebut diumumkan manajemen PSIM Yogyakarta lewat akun media sosial klub pada Senin dalam kurung 12 Agustus 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, klub berjulukan Laskar Mataram itu juga meminjam bek muda PSS Sleman, Muhammad Faris. Manajer PSIM Diaradzi Aufa Taruna membeberkan alasan merekrut keduanya. Menurut dia, Arliansyah dan Vigo merupakan pemain muda berbakat yang sudah siap secara teknis maupun mental. Mereka diharapkan bisa membantu tim dalam mengarungi Liga 2 2024/2025. Pastinya kami senang bisa meminjam Arliansyah dan Vigo Denis dari Persija Jakarta untuk kuota U21, ujar pria yang akrab disapa Razi itu. Menurut kami, kedua pemain ini sudah siap baik secara teknis dan mental. Kami juga berharap kedua pemain muda ini dapat membantu tim, sambungnya. Arliansyah Abdul Manan dan Vigo Denis memiliki latar belakang menarik. Mereka sama-sama jebolan timnas Indonesia U19 yang belum lama ini mengantarkan tim Garuda Nusantara menjuarai Piala AFF U19 2024. Arliansyah tampil 4 kali dan membukukan 2 gol pada ajang itu. Brace dicetak ke gawang Filipina pada penyisihan grup. Sementara itu, Vigo berhasil mengepak sebiji gol dari 5 penampilan di Piala AFF U19 2024.
Shin Tae-yong geram penyerang timnas Indonesia mandul di pekan perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Shin Tae-yong geram penyerang timnas Indonesia mandul di pekan perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Penyerang yang beberapa bulan terakhir mengisi lini depan timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat sama-sama tampil sebagai starter di pekan pembuka Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta yang bermain untuk Persis Solo tampak tak berdaya saat sang tim dihancurkan PSM Makassar 0-3 di Stadion Batakan. Bahkan, penyerang 21 tahun itu digantikan di menit 52 karena dinilai kurang berkembang. Begitu juga dengan Hoki Caraka yang bermain untuk PSS Sleman. Tandang ke markas Persebaya Surabaya, Hoki Caraka bermain 81 menit ketika sang tim kalah 0-1. Hasil lebih baik dicatatkan Dimas Derajat saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Mantan penyerang Persikabo 1973 itu mencetak 1 assist atas gol pembuka Persib Bandung yang dicetak David Da Silva. Elkan Bagot belum dipakai Blachpool pada laga perdana League One, disuruh sabar, ada waktunya. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot masuk daftar susunan pemain Blachpool dalam laga perdana League One 2024 per 2025 melawan Crawley Town di Broadfield Stadium Sabtu (10 Agustus 2024). Dalam laga tandang ini, Blachpool kalah 1-2. Rusian Hepburn Murphy membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-16, disusul Armando Junior Kwitirna pada menit ke-33. Blachpool mengejar pada menit ke-74 lewat Ashley Fletcher. Bagot dipinjam Blachpool dengan status pinjaman selama 1 musim dari Ipswich Town. Sebagai pemain Indonesia, Elkan Bagot merupakan lulusan Akademi Ipswich sebelum mendapatkan menit bermain di tim utama saat dipinjamkan ke Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Namun, publik sepak bola Indonesia harus bersabar, sebab Elkan Bagot disebut tidak akan langsung debut bersama Blachpool malam ini. Hal itu dijelaskan oleh manajer Blachpool, Neil Chridley. Sosok asal Inggris itu menyatakan tak akan langsung memberikan Elkan Bagot laga debut. Kami berharap dapat memberi Elkan Bagot momen yang tepat dan kesempatan untuk bermain. Namun, dia mengerti harus masuk ke dalam tim. Dia baru bergabung dan belum banyak berlatih bersama kami. Jadi dia harus bersabar, ujar Chridley. Harapan Sandy Walsh soal makin banyak pemain keturunan tertarik bela timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, memiliki harapan untuk semua pihak terkait makin banyaknya pemain keturunan yang ingin membela skuad Garuda. Seperti diketahui, akhir-akhir ini PSSI mengaku terus menjalin komunikasi dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Jelang perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada beberapa pemain yang dikabarkan bakal menambah kekuatan tim merah putih. Selain itu, memang ada beberapa pemain keturunan juga yang sudah mulai menunjukkan ketertarikan membela timnas Indonesia. Menurut Sandy Walsh, adanya pemain-pemain keturunan ini juga bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Pemain KV Mechelen itu menyampaikan harapannya agar pemain yang bergabung dalam tim adalah mereka yang benar-benar siap membantu dan berkontribusi. Harapannya mereka yang memutuskan bergabung bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Jadi saya berharap kami mempertimbangkan pemain yang bersedia membantu kami dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sepak bola, ujar Sandy Walsh. Siapapun orang Indonesia dipersilakan untuk bergabung dengan tim dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya.
Jadi ini hal yang baik dan saya harap kami dapat terus maju, ucapnya. Kami tidak boleh melupakan tim yang telah menunjukkan penampilan baik dan tidak boleh terlalu mudah menggantikan pemain dengan pemain naturalisasi, kata Sandi. Menurut saya, prinsip ini harus dijaga, tegasnya. Namun, saya percaya tim saat ini sudah sangat bagus dan memiliki potensi besar, tuturnya. Sandy Walsh menilai bahwa bukan tanpa alasan timnas Indonesia saat ini tampil bagus.